Lalu apa saja poin-poin dari FIFA atas inspeksi mereka ke beberapa stadion? Rekan Febrian Ahmad sudah akan punya data berkenan hasil sidak ini. Silakan Febrian. Iya, Anggi, benar sekali karena memang sudah tinggal 2 bulan lagi gelaran Piala Dunia U20 akan digelar di Indonesia dan FIFA juga sudah mengirimkan 18 perwakilannya untuk meninjau langsung sejumlah stadion yang akan dijadikan venue utama pertandingan Piala Dunia U20 nanti. Dan ini menjadi penting karena jika nanti ada stadion yang ternyata tidak memenuhi standar dari FIFA, maka stadion itu akan dicoret dari daftar venue pertandingan Piala Dunia U20. Kita akan bahas stadion mana saja yang sudah diinspeksi dan juga akan diinspeksi oleh FIFA. Yang pertama, kita akan lihat Stadion Gelora Bung Karno yang sebenarnya juga belum diinspeksi, tapi stadion ini merupakan salah satu stadion kebanggaan masyarakat Indonesia karena sudah kerap sekali menggelar event internasional. Tercatat ada Piala Asia AFC pernah digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Asian Games, Asian Para Games sampai dengan SEA Games digelar di GBK. Dan kapasitas dari GBK ini adalah sebanyak 78.000 kapasitas berada di Jakarta, merupakan kebanggaan dari masyarakat Indonesia. Dalam inspeksi yang sebelumnya pernah dilakukan pada tahun lalu atau pada akhir tahun lalu, GBK sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam kategori aman sesuai dengan standar dari FIFA. Hanya ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam GBK ini, di antaranya adalah rumput yang akan diperhatikan khusus sesuai dengan standar FIFA dan juga nantinya selain sebagai tempat utama untuk dapat venue sebagai tempat pertandingan, GBK juga akan dilakukan sebagai lokasi opening dan juga closing ceremony dari Piala Dunia U20. Ini merupakan pertama kalinya digelar dalam gelaran Piala Dunia U20, ada opening dan juga closing ceremony-nya. Yang kedua, yang sudah dicek ini kemarin adalah stadion dari Gelora Sriwijaya Jakabaring yang berada di Palembang. Merupakan stadion yang juga sudah pernah menggelar beberapa pertandingan internasional dengan kapasitas 23.000 dan juga pertandingan yang pernah digelar adalah Piala Asia AFC, SEA Games dan juga PON yang pernah digelar di Stadion Gelora Sriwijaya yang dilakukan di Palembang. Pada pengecekan yang dilakukan kemarin tepatnya pada 23 Maret 2023, ada beberapa hal yang dilakukan pengecekan secara menyeluruh, mulai dari rumput, kemudian juga ada pengukuran lapangan, di mana dari inspeksi diketahui ada evaluasinya, yakni adalah untuk memotong pagar dari pagar penonton seperti itu, sehingga nanti ketika mereka ataupun penonton ini menonton pertandingan Piala Dunia U20 tidak terhalangi dan juga tidak akan mengurangi indikasi penonton akan memanjat pagar ataupun menaiki dinding jika mereka tidak bisa melihat dengan jelas daripada pertandingan yang berlangsung. Namun meskipun ada pertandingan, dikatakan perbaikan yang dilakukan ini merupakan perbaikan minor saja dan juga ditargetkan akan rampung pada 30 Maret 2023 mendatang. Selain itu juga masih ada beberapa stadion yang sudah dicek, yakni adalah Stadion Sijalak Harupat yang dilakukan ataupun yang berada di kota Bandung. Dan ini merupakan stadion yang juga akan dijadikan sebagai salah satu venue dari Piala Dunia U20. Ada sebanyak 35.000 kapasitas yang akan bisa menampung dari masyarakat yang akan menonton. Pernah juga dijadikan sebagai stadion untuk dapat menggelar perhelatan, yakni mulai dari Piala AFF dan juga Liga Super Indonesia. Untuk si Jalak Harupat ini sudah dicek, melakukan pengecekannya mulai dari tiap sudut yang ada di tribun, kemudian juga pengecekan trek atletik, hingga mengukur jalan aspal yang mengelilingi stadion. Memang pengecekan yang dilakukan oleh FIFA pada inspeksi terakhir ini merupakan pengecekan yang mendetail. Tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Tapi kalau kita bicara Bandung, yang menjadi menarik adalah bukan hanya di si Jalak Harupat saja yang dicek, namun juga ada stadion lainnya, yakni Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang juga ikut dicek karena stadion ini nanti akan dijadikan lokasi untuk latihan bagi timnas internasional yang akan berlaga dalam Piala Dunia U20. Selain di Bandung, hari ini FIFA juga sudah menjadwalkan akan mengecek Stadion Manahan yang berada di Solo, Jawa Tengah. Dan stadion ini juga merupakan stadion yang pernah menjadi venue utama untuk ASEAN Para Games, kemudian juga Piala AFF U16 pernah digelar juga di Stadion Manahan Solo ini. Bahkan dalam kesiapannya untuk dicek pada hari ini, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan sudah melakukan renovasi stadion untuk menyesuaikan dengan standar dari FIFA. Stadion Manahan juga sudah steril dari pedagang, tidak ada pedagang lagi di sana, hanya tinggal finishing saja di bagian rumput lapangan dan juga perbaikan di beberapa titik termasuk dengan toilet. Dengan kapasitas penonton yang bisa menonton nanti adalah sebanyak 25.000 kapasitas penonton. Itu untuk di Manahan yang akan diperiksa hari ini. Di keesokan harinya atau selama 2 hari ke depan, ada 2 stadion lagi yang juga dijadwalkan akan diperiksa, yakni adalah Stadion Gelora Bung Tomo yang berada di kawasan Surabaya
Jawa Timur. Kapasitas dari Stadion Gelora Bung Tomo ini adalah 46.800-an kapasitas yang bisa menampung sebanyak itu supporternya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat stadion ini tidak sepopuler dengan stadion lainnya untuk menggelar event internasional. Tercatat hanya pernah menggelar Piala AFC U20 saja. Kemudian ini juga menjadi salah satu stadion yang ada di Surabaya. Tapi meskipun jarang ada event digelar di sini, ternyata Stadion Gelora Bung Tomo merupakan salah satu stadion yang pada saat inspeksi dilakukan di awal tahun lalu memiliki nilai yang paling tinggi. Kita akan lihat bagaimana nanti Stadion Gelora Bung Tomo ini bisa apakah memenuhi standar dari FIFA atau tidak, karena ada beberapa PR sebelumnya, yakni mulai dari rumput yang masih belum sesuai, ada juga aroma sampah yang sempat tercium pada saat di dalam stadion, ini juga dikatakan sudah mulai teratasi. Kita akan saksikan bagaimana nanti FIFA menilai terhadap Stadion Gelora Bung Tomo. Selain itu, stadion terakhir yang akan dicek oleh FIFA, yakni adalah stadion yang berada di Bali, yakni Stadion Iwayan Dipta, yang mana nanti stadion itu sudah dilakukan persiapan juga, bahkan untuk dapat menyambut persiapan dari FIFA untuk mengecek stadion dari Kapten Iwayan Dipta ini di Bali. Mereka sudah mendatangkan terkait dengan mesin jahit rumput yang didatangkan langsung untuk menyesuaikan agar rumput yang berada di stadion dari Kapten Iwayan Dipta ini sesuai dengan standar dari FIFA. Dan untuk kapasitasnya sendiri nanti akan bisa memasang ataupun sebanyak 25.000 kapasitas. Pernah juga menggelar Piala Presiden dan juga Bali Island Cup dengan perbaikan-perbaikan yang menjadi PR, mulai dari akan ada pemasangan single seat sampai dengan penambahan atap di stadion VIP. Ini merupakan stadion terakhir yang akan diinspeksi oleh FIFA dalam rangka menyambut Piala Dunia U20 di Indonesia. Lalu pemirsa, untuk mencapai standar stadion agar sesuai dengan apa yang distandari oleh FIFA, sebenarnya ini tujuannya bukan hanya untuk kenyamanan bagi penonton saja, tapi yang paling utama adalah untuk keselamatan bagi seluruh orang yang berada dalam stadion, baik itu pemain ataupun penonton, jika terjadi keadaan darurat. Beberapa poin yang penting perlu diperhatikan oleh FIFA, yakni adalah mulai dari area pembatas yang minimal 2,5 meter. Ini ditujukan agar tidak ada penonton yang memanjat atau melompati pagar jika mereka tidak memiliki tiket. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah akses pintu keluar masuk, di mana seluruh akses ini mulai dari akses masuk penonton sampai dengan akses untuk masuk dan juga keluar dari pemain harus diperhatikan benar-benar mudah untuk dibuka dan juga ada penjagaannya. Ada juga pintu tekanan, pintu yang tahan tekanan dengan kunci yang tahan api, serta juga rumput yang berada di lapangan ini harus 2 cm dengan pantulan bolanya adalah 40%, dan juga kalau dia meluncurkan bola, maksimal luncurannya atau minimal luncurannya ini adalah 6 meter. Itu semua sudah diatur dalam aturan yang sudah disesuaikan oleh FIFA. Ada juga pintu alternatif yang harus disiapkan, beserta dengan gerbang khusus darurat yang disiapkan dengan penjagaan yang ketat di tiap-tiap gerbang dan juga pintu otomatis ini. Tujuannya adalah jika nanti benar-benar ada kejadian yang darurat, maka seluruh warga ataupun seluruh orang yang berada di dalam stadion tersebut bisa keluar dengan aman dan juga selamat. Yang terakhir, apa saja sih sebenarnya sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk dapat mencapai seluruh syarat yang sudah dikeluarkan oleh FIFA? Yang pertama, paling pertama sekali, Presiden bahkan mengeluarkan Kepres yang menentukan bahwa nanti pihak dari Kementerian PUPR yang meninjau ataupun yang melakukan perbaikan terkait dengan infrastruktur dari venue untuk Piala Dunia U20. Adapun juga yang menjadi masalah utama sering sekali disenggol oleh FIFA ini adalah terkait dengan rumput yang belum sesuai standar. Maka pemerintah juga sudah mendatangkan langsung mesin pitch stitching, di mana ini secara khusus didatangkan untuk bisa menjahit rumput. Ada juga volunteer yang sudah diseleksi, kemudian juga ada launching official merchandise, sampai dengan opening dan juga closing ceremony yang sudah disiapkan oleh pemerintah, di mana dalam opening dan juga closing ceremony ini merupakan kali pertama ada gelaran Piala Dunia U20 yang memiliki opening dan closing di seluruh dunia. Artinya ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Indonesia untuk dapat menggelar sekaligus memiliki perhelatan seperti ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Metro Siang. Pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana hasil inspeksi terakhir yang dilakukan FIFA terkait dengan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Kami terhubung dengan Exco PSSI Arya Sinulinga. Bang Arya, selamat siang. FIFA sudah mengecek stadion di Palembang dan juga di Bandung. Bang Arya, hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya masih kita tunggu Mas ya, karena biasanya mereka akan mengeluarkan hasil setelah kita
semua diinspeksi 6 lapangan. Tapi yang pasti selama pengecekan-pengecekan yang mereka lakukan, mereka juga kasih masukan-masukan yang buat kita untuk perbaikan-perbaikan cepat untuk siap menjadi tuan rumah Piala Dunia ini, Mas. Jadi setelah kemarin Pak Erik ya sebagai Ketua Umum PSSI turun ke 6 stadion dalam waktu 2 hari 3 hari, itu semua kan dapat masukan dan sekarang kan hadir juga lengkap kita ya, mulai dari pemerintah daerahnya ada, PUPR-nya juga ada, dari PSSI juga ada, dari teman-teman yang ngerti teknis juga tahu, itu langsung perbaikan-perbaikan cepat dilakukan karena koordinasinya udah cepat ya pada saat kemarin. Jadi ketika setelah ini FIFA masuk, masukan-masukan yang diberikan juga sampai hari ini sih ini ya udah bukan lagi hal-hal yang dasar lah, tapi udah hal-hal yang sudah tidak begitu inilah gitu ya, tidak begitu vital gitu. Hal-hal vital, lapangan dan sebagainya udah cukup baik saat ini gitu, Mas. Baik, sudah cukup baik, tapi tadi juga PSSI tentunya memberikan pendampingan pada saat FIFA mengecek langsung di sejumlah lapangan. Kira-kira ada yang disampaikan tidak dengan FIFA terhadap PSSI dan juga pemerintah Indonesia? Kita akan bahas usai jeda pariwara. Bang Arya tetap bersama kami pemirsa karena Metro Siang akan segera kembali usai jeda pariwara. Kembali di Metro Siang, kami masih terhubung bersama dengan Exco PSSI Arya Sinulinga. Bang Arya, 18 orang delegasi FIFA datang ini, fokusnya ini kemana saja, Bang? Ya, Mas, gimana? Ada 18 orang dari FIFA yang datang mengecek inspeksi. Ini fokusnya inspeksi kemana saja? Yang pasti inspeksi teknisnya ya, pasti yang utama itu lapangan bagi mereka ya. Lapangan, kesiapan lapangan. Kemudian yang pasti stadionnya, artinya tempat penonton. Kemudian juga soal keamanan, mereka juga punya standar sendiri kan, yang sangat bagus. Kemudian juga kemudian kesiapan infrastruktur gitu ya, di sisi misalnya untuk pers juga iya, untuk pemain juga iya, kenyamanan untuk para pemain juga mereka cek semua itu, Mas, gitu. Jadi sampai detail sih ya, ini juga bagus ya bagi kita PSSI, bagi kita semua ini bagus banget. Kita betul-betul karena acara ini membuat kita punya standar dunia, Mas, jadinya. Paham jadinya, mengerti standar lapangan dunia itu sebenarnya bagaimana sih gitu ya. Kan ini baru kali ini kita ya punya perhelatan Piala Dunia, sehingga teman-teman PSSI FIFA sendiri yang meng-guide dan juga langsung mengawasi, langsung juga ini ya memberikan masukan apa saja yang harus dibenahi gitu. Ini cukup bagus gitu. Bagi kami ini pengalaman bagus banget, Mas, untuk kita. Sangat bagus. Belum pernah kan kita seperti ini. Indonesia. Ya, Bang Arya, jika nanti ternyata ada stadion yang tidak memenuhi standar, apakah nanti akan dicoret dari daftar venue untuk gelaran Piala Dunia ini? Bisa jadi. Bisa saja itu terjadi. Baik, sangat bisa terjadi. Sudah ada cadangan gantinya belum, Bang Arya? Nggak boleh. Nggak ada, Mas, cadangan kita nggak seperti itu. Jadi nanti yang lulus itu yang kita akan jadikan tempat untuk bersama-sama, mau nggak mau. Artinya yang sudah ada saja yang akan menjadi tempat venue utama jika nanti memang ada yang dicoret. Iya, Sejauh itu, Bang Arya, iya. terakhir ini kira-kira bagaimana upaya pemerintah dalam mempercepat renovasi ini nantinya? Oh, ini kan kita udah masuk, Mas, ya. Kita udah, seperti teman-teman tahu, kemarin kita sampai mesin rumput aja kita udah turunkan semuanya dengan standarnya mereka. Itu kan dengan sangat cepat tuh, setelah lama Pak Erik masuk kan langsung masuk semua itu. Jadi kita sih optimis ya, ke 6 stadion yang kita usulkan ini diterima. Mudah-mudahan, Mas. Baik, harus optimis agar bisa semuanya keenamnya digunakan sebagai venue Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Terima kasih Exco PSSI Arya Sinulinga sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas.